Kalau misalkan kebodohan publik itu dipelihara untuk alasan itu ya is okay. Tapi kita Indonesia ngapain pelihara kebodohan kalau nggak ada alasan itu gitu. Jadi gue curiga apakah alasan itu ada. Jadi tuh yang kalian sering jogging, yang kalian shopping Balenciaga di Senci, terus udah gitu mobil Ferrari dan Lamborghini kalian berjalan di Senayan, itu semua dibangun atas keringet, darah dan duit komunis. Gue nggak mau gue di mana konten kreator ingin menciptakan sebuah masyarakat yang isinya aktivis semua. Gue ingin membuat masyarakat yang isinya konsultan semua. Konten kreator pada dasarnya politikus, setuju? Setuju. Iya kan? Kita menggiring opini, kita menanamkan sebuah nilai, kita menginfluence, literally that's exactly what politicians do man. Gitu kayak harusnya politisi begitu ya harusnya. Iya, politisi itu seharusnya kayak gitu kan. Ya welcome back di Retorika Show nih. Sekarang kita kedatangan, ini gue sebut lu tuh apa ya? Buzzer kah atau karena si personal lu tuh gimana? Lu mau ngobrol dengan karakter kah atau dengan sesosok di belakang situ? Oh, gue pengen ngobrol sama orang OG-nya, orang benerannya. Oh, oke. Ya biasa sih gue dipanggil Buzzer karena nama gue nggak penting kan. Tapi gue akhir-akhir ini gue memakai nama samaran. Oke. You can call me Whiskey. Whiskey karena? Ya whiskey kayak minuman itu tau kan. Oke, itu random aja ya? Random aja, jadi ini kejadian random kan. Pas waktu itu kan lagi ada polarisasi pertunjukan musikal di Taman Ismail Marzuki itu yang dibuat sama Andovi sama Jovialda Lopez kan. Nah Andovi itu sempat bilang ke Axel, Acejo ada konten kreator sama gue kayak, bro I will give you the best seats ever, I will give you the best seats in the show gitu. Terus udah gitu kita duduk di tengah tuh bang. Kita duduk di tengah. Terus gue lihat kayak oke, best seat in the show karena kita benar-benar di tengah. Kita di row paling tengah, kita di barisan paling tengah juga. Jadi kita ngelihat kayak wah mantep deh. Nah di depan kita itu ada Ahok. Dan di akhir acara pas si Jovial bilang, wah terima kasih salah satu calon gubernur yang sudah datang dan hadir hari ini, Pramono Anung, itu ternyata dia duduk di sebelah belakang gue kan. Oke. Jadi dia duduk di belakang gue, persis di belakang gue ada Pramono Anung. Terus udah gitu pas selesai acara gue berdiri kan. Pramono Anung ngiranya gue pejabat. Karena pakaian lu begini? Karena pakaian gue gini gitu. Ya gue kira lu dubes kalau gak kenal. Ya bersih lah. Terus udah gitu si Pramono Anung dia nanya nama gue siapa kan. Dari mana gitu. Ya otomatis gue refleks, gue bilang nama gue Buzzer gitu. Terus dia kayak hah Buzzer? Gak mungkin gitu. Terus ya udah gue bilang enggak pak, serius pak, nama saya itu nggak penting, jadi bapak bisa manggil saya Buzzer gitu. Ah nggak mungkin, nama kamu aslinya siapa? Ya udah serentak gue berpikir siapa ya nama samaran yang cocok sama gue. Ah ya, jadi kan Wiranto itu, tahu Wiranto kan? Yes. Wiranto itu kan dulu kan di kalangan mahasiswa dan lingkaran pribadinya dia itu dia dipanggil Whiskey kan. Dan orang kan berpikiran bahwa Wiranto itu the villain of the Reformation era kan. Kayak penjahat era reformasi nih Wiranto nih. Jadi nama Whiskey itu tuh melekat dengan ya itulah. Jadi keren aja gitu. Apa? Jadi keren aja. Ya menurut gue keren. Dan lu pakai nama itu. Terus ya udah, gue bilang ke dia, ya nama samaran saya Whiskey. Oh iya paham saya kata dia. Ya udah, Prabowo Anung langsung jabat tangan sama gue, foto langsung cabut. Oh udah gitu ya. Iya. Ya gue juga kalau pertama kali ngeliat lu nggak kenal, mungkin gue kira lu ya dari instansi apa lu, mungkin gitu kali ya. Apa? Kalau ngeliat lu nih pakaian lu rapi begini, kayak pejabat, kita kan bingung. Lu dari instansi apa, dubes apa-apa. Lu begini terus kan setiap kemana-mana kan? Iya, kurang lebih. Itu emang gaya lu begitu? Kenapa? Emang gaya lu begitu? Ya namanya mau tampil rapi dimanapun saya pergi ya. Dan selalu dengan peci Melayu lu? Ini peci Melayu tuh karena peci Jawa gue lagi dicuci. Pernah lu pakai? Apa? Pernah lu pakai peci Jawa? Peci Jawa. Ada juga ya? Peci Jawa kan yang kotak biasa. Yang kotak biasa yang dipakai normal gitu, template. Ya itu peci Jawa. Nah cuman yang gue mau tanya ini kenapa nama lu gak penting? Sebenarnya apa yang pengen lu bangun tuh? Karena menurut gue gini, nama gue itu gak penting karena gue itu sudah memeluk identitas sebagai buzzer. Buzzer itu adalah sebuah pekerjaan suci dalam negeri ini coy.
Iyalah, kita coba gimana? Elaborate coba. Iya, menjadi buzzer itu ada pekerjaan suci di negara ini karena kita memegang kendali atas pengalokasian nilai-nilai terhadap sesuatu. Kita penggiring opini. Kita membantu pejabat-pejabat dan orang-orang yang ingin masuk jabatan, yang mau dapat jabatan di negeri ini nyampe kepada tujuan mereka. Ini adalah tugas suci negara. Oke. Kita adalah pembangun negeri ini. Bahkan buzzernya pun jadi menteri bisa aja kali ya. Kenapa? Bahkan buzzernya pun jadi menteri juga bisa. Ada kok sekarang buzzer jadi ketua badan. Siapa? Masa harus disebut namanya? Gue gak tahu. Apa? Gue gak tahu. Ya itulah buzzer itulah. Oh ada ya, oke. Adalah. Oke. Nah jadi ini satir kan? Apa? Ini satir kan? Oh, masa menjadi buzzer itu dibilangnya satir sih? Oke. Jadi ini kan super satir nih. Jadi apa end goalnya itu ya? Karena gini kemarin nih Bakti nih dari sini tim bilang bro ada podcast sama Besindo. Dia nulisnya Besindonya BESINDO. Besindo Indonesia gitu. BESINDO. Besindo. Gue mikir dong Besindo siapa gitu. Siapa? Marga apa gue mikirkan siapa itu orang. Anjir, gitu. gue kira gue orang Batak. Ternyata Besindo. Iya. Nah maksud gue ketiadaan nama lo ini bisa memicu kebingungan maksud gue. Jadi tapi emang sengaja kan? Apa ya? Emang super sengaja lah. Ya. Apa end goalnya? Nah kita sekarang berbicara di luar karakter Besindo aja ya. Oke. Jadi gue ngebangun Besindo ini karena gue melihat ada sebuah keresahan dalam masyarakat Indonesia. Sudah ada gejalanya bahwa masyarakat Indonesia itu mereka semua itu hyperpolitik. Artinya? Lu semua orang di Indonesia lu ajak ngobrolin politik, pasti mereka mempunyai pemahaman dasar politik yang oke. Mau opini mereka sesampah apapun, seenggaknya mereka paham gitu loh. Kayak kejadiannya itu seperti ini gitu. Mereka up to date lah. Mereka up to date dan mereka lumayan kritis juga. Mereka itu hyperpolitik kan. Nah itu adalah gejala dari masyarakat yang trust kepada aparat dan pemerintahnya itu menurun. Kita sekarang mau memasuki fase menjadi sebuah low trust society. Kepada pemerintah? Low trust society itu gak hanya kepada pemerintah, tapi kepada sesama juga gitu. Ujung-ujungnya kan pemerintah itu pada dasarnya government for the people, by the people, of the people kan. Jadi lo bisa jadi bagian dari pemerintah. Berarti secara fundamental belum tentu gue bisa percaya dengan lo gitu. Dan ini ada sesuatu yang berbahaya menurut gue. Ketika Indonesia menjadi low trust society, kita ujung-ujungnya kayak Yunani. Kita kayak Yunani lah, kayak Turki lah. Gimana tuh Yunani? Ya Yunani kan mempunyai budaya tidak percaya kepada pemerintah secara berlebihan. Ya, sejak mereka krisis ekonomi gitu ya. Iya. Pada dasarnya kita sama kayak Yunani. Ya kan? Lo lihat deh, low trust society salah satu gejalanya paling jelas itu adalah rumah-rumah orang itu banyak pagernya. Karena nggak aman kan? Karena nggak aman gitu. Mereka nggak percaya siapa-siapa gitu. Itu adalah suatu gejala dari sebuah negara yang low trust society. Lo pergi ke Amerika, lo pergi ke negara bagian Wisconsin, lo pergi ke Vermont, lo pergi ke Washington. Ya itu rumah ya gitu-gitu aja. Kadang rumah gak dikunci malahan. Bukannya pagarnya ada juga cuman pendek gitu pagarnya? Nah, enggak lah. Kalau di film-film gue nonton tuh. Itu ada. Memang ada kan? Rumah kayak gitu. Kan gak tinggi yang kayak di sini. Nah mungkin film-film yang lo lihat itu ada di California. Iya kan mereka ada pagar-pagar kecil gitu. Yes. Nah tapi rata-rata rumah-rumah di suburbia Amerika tuh, apalagi di Midwest sama East Coast itu mereka nggak ada pagar. Karena ya mereka percaya aja gitu. Nah Indonesia ini ingin memasuki sebuah low trust society itu nggak bagus untuk mentalitas bangsa. Karena apa? Yang ada ya gue nggak percaya sama lo nggak percaya sama gue, ya mending gue fuck you over aja. Setelah gue berkuasa ya udah gue mikirin gue aja sendiri gitu. Nah. Di sini muncul demand atas konten-konten politik yang kritis, yang nyeleneh, yang kontra terhadap narasi yang dibangun dengan pemerintah. Antitesa buzzer gitu. Apa? Antitesa buzzer. Yang buzzer giring apa lo bikin sebaliknya gitu. Menurut gue nggak ada antitesa buzzer sih. Menurut gue semua orang itu buzzer. Cuman bedanya mereka ngebuzzerin siapa yang dapat angin bagus, ini untuk keuntungan siapa gitu. Nah, lu bisa lihat bahwa banyak demand ini tuh kelihatan karena video-video Raymond Chin, Ferry Irwandi, bahkan video lo juga bang. Kalau misalkan udah berbicara tentang negara Indonesia dan permasalahannya pasti rame, iya nggak? Betul toh? Iya kan? Nah,
itu adalah sebuah tanda bahwa orang Indonesia tuh they huff and puff this shit man, kayak gitu. Kayak wah kita butuh nih konten-konten kayak gini, kita harus menyebarluaskan nih pesan-pesan kayak gini gitu. Nah, gua mengambilnya dari angle lain. Daripada gua melihat angle satu dimensi antara ini tidak boleh terjadi, gua lebih kepada mengapa ini terjadi begitu. Jadi gua ngambilnya 2 dimensi. Oke. Dimana gua melihatnya konten kreator melempar argumen kepada ini, gua melempar balikan argumen kepada kita semua. Ya kan gue liat konten lu tuh misalnya yang lagi zaman Jokowi doorstop, lo bikin juga kan, ada Jokowi lo bikin lo doorstop di sini kan, ada kan. Iya. Nah itu lo bikin kurang lebih itu satir, video satir gitu kan. Jadi itu gimana tuh? Itu maksudnya video tentang mengapa gitu. Kenapa? Itu video apa jadinya yang lo bikin? Nah, itu adalah itu adalah translasi dari kebenaran yang terjadi dalam lingkup politik. Bahwa masyarakat itu gampang dibodohi. Terus udah gitu pemerintah juga tidak menaruh upaya untuk menjadi baik gitu. Dan ketika di belakang pintu tertutup, ya gitu. Lo lihat kan videonya? Gue liat videonya. Itu viewsnya berapa tuh viewsnya? Kan viewsnya Gede itu. Gede itu gue iya, tahu. Itu gue nge-podcast bareng Gue nge-collab bareng Wiwi sama Abigail tuh di situ. Iya. Iya, itu ngobrolin masa IKN. Oke. Ya di situ kan masyarakat kan seneng dapat roti. Rotinya apa? Ya rotinya ya kita akan membuat perayaan IKN terbaik, perayaan 17-an IKN terbaik, orang suka gitu. Pas nyampe situ ya gue bilang, ya rakyat itu suka makan roti. Ya ini adalah roti gitu. Oke. Gitu. Dan lu kan gue lihat lu ada akun juga namanya WhatsApp Indonesia, itu akun lu juga bukan? Bukan. Itu akunnya Abigail itu. Oh, cuman lu sering muncul di situ kadang-kadang. Iya. Andovi, Anjovi. Iya. Gue sering lihat itu akunnya Abigail itu ya. Itu punyanya Abigail itu. Itu sebenarnya punyanya itu didiriin sama Abigail Limuria. Itu juga didiriin sama Oke. tahu Belum kenal sih. dia itu anak cucunya. Oh. Iya. Oke. Mungkin itu di sensor aja kali Ya ya. udah sensor ya. Iya. Nah terus apa end goal lu nih? Lu bikin video-video satir kan? End goalnya apa? End goal gua. Ya. End goal gua adalah masyarakat yang lebih kritis seperti orang-orang lain. Gua ngebuat video ini jujur ya untuk ngisi keluangan, untuk bekerja, untuk cari opportunity, untuk network. Tapi gue juga ingin membuat masyarakat Indonesia tuh lebih dari ini gitu loh. Gue nggak mau gue di mana konten kreator ingin menciptakan sebuah masyarakat yang isinya aktivis semua. Gue ingin membuat masyarakat yang isinya konsultan semua. Gitu. Di mana semua konten kreator ingin orang menjadi seperti Rocky Gerung, gue mau semua orang kayak Kodari. Oke, jadi konsultan ya. Iya. Tapi dengan lu bikin konten bahasa Inggris sebenarnya kan lu udah ngefilter penonton lu ya. Memang. Akhirnya jadi nggak akan karena kan yang bisa bahasa Inggris kan nggak banyak kan maksud gue. Iya. Itu sengaja tapinya emang. Ya sengaja. Gini. Membuat konten bahasa Inggris, gue ngerasa ekspresi gue itu lebih bebas aja kalau misalkan lagi memakai bahasa Inggris kan. Karena menurut gue bahasa Inggris itu sinonimnya banyak, ekspresinya banyak, dan rasanya tuh lebih sandbox aja daripada bahasa Indonesia. Buat gue personally ya, nggak tahu kalau misalkan orang lain mungkin mereka lebih luwes memakai bahasa Indonesia dalam berekspresi. Nah, ditambah lagi, gue ingin mengekspos Indonesia kepada dunia. So itu kenapa harus bahasa Inggris? Karena kalau makanya nggak konten gue bisa bahasa juga Inggris dong. Dia nggak bakal nonton kan? Iya, dia nggak akan nonton. Indonesia itu tuh harus end goal gue ya. Oh, tambah lagi end goal gue. End goal gue itu adalah menciptakan sebuah narasi di Indonesian Truth. Kan Cina sudah ada ambisinya sendiri, Amerika ada ambisinya sendiri, Inggris juga dulu ada ambisinya sendiri, Jerman juga ada. Apakah ambisi Indonesia gitu loh? Apa yang kita mau tanam di persepsi orang-orang tentang negara kita begitu? Apa yang lo mau tanam? Yang gue mau tanam adalah Indonesia ingin menguasai dunia. Oh gitu. Iya. Itu doable. Itu doable. Achievable gitu. Achievable. Walaupun susah ya. Iya walaupun susah. Kita harus mulai menguasai dari Asia Tenggara dulu. Nah dari Asia Tenggara kita beranjak ke dunia. Gue basically mau mengekspor pemikiran Indonesia keluar untuk menampilkan bahwa Indonesian Truth tuh kayak gini. Ini yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dan Indonesia itu ingin seperti ini. Gue ingin memberi ambisi kepada orang untuk Indonesia dan juga
menanamkan sebuah persepsi akan Indonesia di orang-orang luar. Dan itu kenapa lu pakai bahasa Inggris. Tapi gimana di konten lo di TikTok lo maupun di YouTube lo, bener nggak? Ada orang luarnya gitu? Ada. So far setahun ini ya, beberapa dari penonton gue itu dari Perancis, Malaysia, Singapura, Filipina sama Australia. Seberapa persen perbandingannya antara Kecil. Indo sama luar? Kecil, itu kecil banget. Let's say, I would say dari mereka semua itu 6%, 7%. Oh lumayan gede sih, kalau di gua tuh paling 1% pun nggak nyampe lah. Iya, dan di sini permasalahannya adalah Indonesia itu masih niche. Artinya? Indonesia itu cuman disukai sama orang yang udah pada dasarnya tertarik dengan Indonesia. Oh gitu. Iya, yang nonton konten gua antara mereka bagian dari diaspora Indonesia, kebanyakan diaspora di luar, atau mereka emang mau mempelajari tentang Indonesia. Kalau di Perancis itu ada mahasiswa Perancis yang ngambil Indonesian Studies di La Rochelle atau di Sorbonne. Mereka nonton gua karena mereka bisa belajar dari gua. Karena ada Inggrisnya lah, lebih gampang. Ada Inggrisnya gitu. lebih gampang. Sama juga di Australia juga kayak gitu. Nah, permasalahannya Indonesia itu tuh masih terlalu niche. Bagaimana kita bisa mengkatapulkan Indonesia kepada pop culture? Sama halnya dengan Jepang dan anime. Kalau di ASEAN padahal Thailand tuh nggak se-niche itu ya. Thailand lebih terkenal jauh daripada kita ya. Wah, Thailand lebih terkenal jauh. Dia udah nggak niche lagi lah. Orang bule bisa nyebutin banyak hal tentang Thailand lah gitu ya. Iya, betul. Oke. Tapi itu lu nanya beneran? Emang ada orang Perancis yang kuliah Indonesia yang nonton lu tuh, lu tahu dari mana? Mereka nge-DM gue di Instagram. Oh gitu. Iya. Oke. Iya. Nah, terus itu harapan lu kan memang naiknya itu penonton lu di orang-orang yang mereka kan? Iya. Berarti bukan di penonton Indonesia Talk gitu sebenarnya kan, lebih ke diaspora dan orang-orang asing itu ya. Gue berharap lebih banyak penonton dari luar daripada penonton dari dalam. Tapi kalau misalkan penonton dari dalam juga nggak apa-apa. Iya. Itu memberikan penonton Indonesia sebuah beacon bahwa ada loh konten-konten kayak gini di Indonesia juga gitu. Ada yang kayak lu juga? Siapa lagi? Apa? Ada nggak yang kayak lu juga? Konten yang Inggris ngomongin politik gitu? Indaji paling teman gue. Oh iya. Ya cuman kalau Indaji Sosial lah itu itu lebih mah ke ya. sosial, ke isu-isu sosial ya. Bukan politik lah ya. Bukan gak nyentuh politik. Indonesia tapi dikemas dengan humor ya. Politik Indonesia tapi dikemas dengan humor. Ada satu konten kreator TikTok namanya itu Udin Kashiwagi. Dia kalau gak salah orang Malang atau orang Bali gitu. Dia salah satu inspirasi gue justru. Kenapa dia pakai bahasa Inggris juga? Enggak, dia pakai bahasa Indo. Nah basically gue mencoba seperti Udin Kashiwagi kalau misalkan pakai bahasa Inggris. Oke. Tapi bedanya gue juga gue gak ngikutin dia total. Gue juga terinspirasi dari Stephen Colbert, dari Filthy Frank, dari banyak lah. Tapi tontonan lu tuh emang Inggris banget ya? Apa gimana? Tontonan pop culture lu tuh sehari-hari lebih banyak luarnya atau Indonesianya? Luarnya justru. Lu sekolah di luar? Enggak, gue sekolah di Indo. Tapi Inggris lu bagus banget loh. Kenapa? Inggris lu bagus banget. Ya karena gue dulu tinggal di luar. Oh di mana? Gue dulu tinggal di Australia. Oh kecil? Iya. Gitu. Jadi makanya itu lo fluent banget ya ngomong bahasa Inggris ya? Iya. TOEFL lu berapa? TOEFL gue? Udah lama TOEFL. Kalau IELTS gue baru ngambil. Oh IELTS lu berapa? Oh jangan di sini lah, gue kayak flexing banget ya. Enggak, karena banyak orang penasaran sama Inggris lo emang bagus, harus diakui kan, Ya 8,5 lah. Mentoknya berapa mentoknya? Berapa nilai mentoknya IELTS berapa? 9. Keren gila, berarti bagus banget ya. Ya elah, semua orang juga kalau misalkan nonton video YouTube bahasa Inggris tiap hari juga bisa. Enggak, maksud gue juga nonton bahasa Inggris tiap hari nih YouTube nih. Tapi oke, gue bisa ngerti lah. Tapi ngomong nggak bisa se-fluent itu gitu loh. Oh iya. Akan beda nggak sih? Pasti beda kok. Nggak akan bisa ngomong selancar itu. Kalau dengarnya oke lah. Kalau ngobrol kalau misalkan kita ngebahas tentang bahasa, kita kan dibutuhkan imajinasi kan. Nah gue merasa bahwa gue itu orangnya imajinatif. Jadi lo sering ngomong sendiri atau gimana? Ya gue latihan depan kaca gitu gue. Oke. Tapi lo nih orang-orang kayak lo ini kalau lo nyaleknya itu di bagian yang ada luar negerinya pasti laku dah. Karena lebih nyambung kan ke nyalek yang ada dapil luar negerinya gitu loh. Tergantung juga gue punya duit berapa. Tapi akan nyalek. Apa? Akan nyalek gak? Enggak, gue ngerasa bahwa gue itu bukan tipe orang yang bisa mewakili rakyat. Tapi kan lo udah main sama Andovi yang mana dia ada di narasi kan, udah di dunia politik. Abigail pun dunia politik kan. Ini perkara partai atau bukan, tapi kan dunia politik gitu kan.
ya lu pun ngomonginnya politik gitu. Berarti kan nggak ada yang aneh kalau tiba-tiba lu nyalek juga nggak ada yang aneh. Memang gua itu punya sebuah prediksi ramalan bahwa dalam 5 tahun sampai 10 tahun itu konten kreator akan jadi politikus. Iya. Konten kreator di sekitar kita nih, teman-teman gua, teman-teman lu itu akan antara nyalek, masuk partai, masuk bagian pemerintah, itu pasti ada. Sudah ada. Ya sudah ada kan. Belum masif. Belum masif gitu. Tapi yang konten kreator yang masif ini pasti mereka akan ikut andil dalam pemerintah. Trennya itu sosial media itu cuman mewakili 5 juta menurut big data ya. Big data dari gue dengar dari suatu partai yang nggak akan gue sebut namanya di sini. Big data dari partai itu menyebutkan bahwa sosial media itu hanya mewakili 5% dari opini masyarakat Indonesia. 5%. 5% nih. 5 juta. Berarti berapa persen tuh ya? Nah itu gue gak tahu tuh 5 juta itu berapa persen. 2%-an kah? Kita itu ada 271 atau 281 juta berarti kan 2%, jiwa. Berarti kan 2%. Itu hanya 2% aja. Sisanya enggak. Masa gitu. sih? Iya. Sekecil itu? Sekecil itu. Yang main sosmed? Iya. Semua orang punya sosmed. Yes. Tapi yang main sosmed. Nah kan beda. Yang nonton sosmed kan banyak kan? Yang nonton sosmed memang banyak. Ya, makanya kan TikTok Oke Gas kan di TikTok itu kan viral dan akhirnya suaranya bagus dong di. Ya memang ada 140 juta orang yang memakai TikTok yang nonton jadi silent reader gitu kan banyak. Iya kan? yang jadi silent reader. Tapi kan yang aktif di dalam sosmed itu cuma 5 juta doang. Oh ini lo ngomongnya aktif. Iya. Oke. Nah tapi tren ini akan mengalami sebuah kenaikan dari tahun ke tahun karena makin banyak orang-orang muda itu jadi dewasa dan mereka menggunakan sosial media dan aktif di sosial media. Iya kan? Jadi itu akan menguatkan konten kreator. Gue mau ngajak lo berpikir nih. Konten kreator pada dasarnya politikus, setuju? Setuju. Iya kan? Kita menggiring opini, kita menanamkan sebuah nilai, kita menginfluence, literally that's exactly what politicians do man. Gitu ya, harusnya politisi begitu ya harusnya. Iya, politisi itu seharusnya kayak gitu kan. Jadi tidak asing bagi konten kreator itu masuk dalam dunia politik dalam 5 tahun sampai 10 tahun. Gak usah 5 tahun. 3 tahun ini akan ada pergantian kabinet, akan ada was-was lah. Tiba-tiba pasti ada konten kreator. Tapi kalau artis aneh gak? Apa? Kalau artis aneh gak dia? Gak aneh. Karena kan selama ini kan orang yang ngeliat artis, anjir artis bisa apa lu gitu kan. Gak aneh, di Amerika aja kayak gitu kan. Di Amerika ya presidennya pun ada yang artis juga kan, iya gak sih? Apa? Presidennya ada yang artis. Ada gak sih? Kalau Donald Trump jatuhnya artis. Donald Trump artis? Iya dia kan. Pada zamannya sering ke talk show kan. Dia adalah ini tokoh publik, dia artis karena dia punya The Apprentice kan. Terus udah gitu dia juga sering nongol di WWE. Dulu sering tuh? Iya, karena dia temennya Vince McMahon. Oh dari dulu sering? Bukan baru viral-viral ini doang? Enggak, dia tuh dari dulu sering Donald Trump. Donald Trump tuh viral tuh dari tahun 90-an. Emang orangnya udah nyentrek begitu kan iya, dulu? Lu pernah nonton Home Alone 2? Iya. Tahu bagian yang si Kevin itu masuk ke hotel Waldorf Astoria? Terus dia nanya ini kamarnya di mana? Ke bapak-bapak kan? Itu Donald Trump. Oh, emang orangnya udah nyentrik aja? Emang orangnya udah nyentrik. Oke. Gitu. Ya cuman kan kalau misalnya misal artis, tadi kan lo bilang kan politikus kan nanemin prinsip-prinsipnya lah, kayak konten kreator kan. Tapi kan ada juga konten kreator yang sebenarnya nggak nanemin prinsip-prinsip idealismenya gitu loh. Artis juga kan ada yang cuman dia ngartis aja, dia main film aja. Ada konten kreator yang cuman bacain berita doang misalnya, dia nggak yang kayak katakan misalnya Ferry Irwandi yang ngomongin itu memang dia naruh prinsipnya di videonya. Berarti kan bukan politikus, nggak semuanya politikus kan? Semuanya politikus menurut gue nggak setuju sama lo. Menurut gue semuanya politikus. Kenapa? Semua konten kreator, artis, penulis, filsafat, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka butuh validasi. Oke. Validasi itu kalau misalkan kita manifestasikan dalam dunia digital, artinya apa? Views. Konten kreator macam apa, dia bisa menggerakin apa kalau viewsnya tuh setiap hari ya cuma dapat 100-200 orang. Dan itu juga engagementnya kecil. Jadi semakin besar viewsnya, semakin gede engagementnya, berarti konten kreatornya sukses. Dan itu sama pula dengan artis, dengan filsafat. Gue akan menarik lo balik lagi ke revolusi Prancis. Dulu ada seorang penulis sama filsafat namanya Jean-Paul Marat.
Jean-Paul Marat, gak bisa gue bahasa Ya, Prancis. itulah pokoknya. Ya, Ya. Je suis vraiment désolé, mon ami. Bisa tipis-tipis ya. Bisa tipis-tipis, ya. Nah, Jean-Paul Marat ini dia itu salah satu pada zamannya dia itu dulu bisa menggerakkan banyak sekali massa. Karena dulu sebelum ada media massa, koran itu produksinya lama kan. Distribusinya juga lama. Berita juga kalau misalkan berita orang pergi ke alun-alun kota terus kayak oh ini berita hari ini seperti ini gitu. Nah dulu dia nulis tulisannya disobek ditaruh di tengah alun-alun kota biar orang tuh bisa baca. Terus semua orang baca satu persatu tuh ini tulisannya dia. Akhirnya mereka tergerak. Pada zaman ini apakah tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Denny Siregar, Ade Armando? Sangat sama kalau sangat itu. sama Sangat kan? sama. Sangat sama kan? Bahkan Ferry Irwandi dan Raymond Chin juga melakukan itu dalam sosial media pada baru-baru ini dan Najwa Shihab juga. Jadi patternnya itu selalu sama bang. Gue melihat patternnya itu selalu sama. Termasuk yang nggak ngomongin opininya pun menurut lo sama juga. Yang nggak iya sama. Yang cuman dia nggak cuman ya, tapi dia main film katakan dia nggak beropini lah gitu. Sama Iya, juga. Sama. Karena kan intinya tentang validasi. Tentang oh gue kenal orang ini gitu. Itu that is the basic. Makanya menurut gue semua orang seperti jurnalis, wartawan, content creator, artis yang semua output pekerjaannya itu bergantung kepada bagaimana orang bereaksi terhadap output mereka. Itu politikus. Itu politikus. Ya berarti kalau lo tahu di Bandung Barat ini sekarang pilkadanya itu banyak banget isinya artis. Ya. Ada Jaja Govinda, ini iparnya Raffi Ahmad. Ada Gilang Dirga, lo tau Gilang Dirga? Enggak. Yang suka ngikutin omongan Joko, dia bisa niruin suara-suara orang lah. Oh ya. Satu lagi ada Hengki Kurniawan, ini artis juga. Ini benar-benar artis semua. Ada dua lagi yang gue lupa siapa. Jadi banyak orang bilang di Jawa Barat ini kalau mau menang menjadi politikus harus artis. Dan makanya banyak orang di luar Jawa Barat yang ngata-ngatain ini gitu, fenomena ini karena anjir tuh artis bisa apaan. Padahal menurut lo ya mereka politikus juga ya. Iya. Sejak dulunya jadi yang artis gitu. Politikus itu, sorry motong ya. Politikus itu adalah siapapun politikus kita itu adalah cerminan dari masyarakat kita. Pas masyarakat kita gap antara elit dan masyarakat itu jauh banget. Yang muncul yang nongol dari masyarakat itu siapa? Pak Joko Widodo. Seseorang yang bisa menjembatani urusan elit dan urusan grassroots. Seakan-akan begitu. Seakan-akan dia adalah jembatan antara dua dunia. Oke. Gitu. Ketika Indonesia itu membutuhkan sebuah nafas baru bahwa kita nih berbeda dengan Orba nih. Kita harus berubah cara-cara kita. Siapa? Gus Dur. Apa masyarakat Tionghoa dan Kristen dan Buddha dan Konghucu dan Hindu itu mereka boleh punya hari liburnya sendiri. Pemimpin adalah cerminan dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang paham situasi geopolitik seperti apa. Gitu. Karena semua orang, gue yakin semua orang di Indonesia paham bahwa ini adalah waktunya perang dingin kedua dimulai. Jadi mereka membutuhkan seseorang yang bisa memainkan catur gitu. Memainkan negara ini seperti catur di kancah dunia gitu. Jadi menurut lo banyak orang pilih Prabowo karena itu? Ya, dan ini akan balik lagi kepada kenapa di seluruh Indonesia, gak hanya di Jawa Barat aja ya. Gak hanya di Bandung ya. Tapi di Indonesia itu banyak sekali politikus-politikus yang ya gitu-gitu aja gitu. Yang bisnis timah, yang artis. Itu menunjukkan bahwa SDM kita tuh nyampenya cuma situ doang. Belum sampai yang bertengkar secara ideologi gimana-gimana belum gitu. Belum. Dan kalau misalkan kita sampai pada tahap itu pun juga artis pasti bakal terpilih. Tapi yang terpilih bukan yang artis yang seperti itu ya. Yang terpilih ya kayak Dian Sastro. Nanti pada zaman nanti gitu ya. Pada zaman nanti. Atau Aryo Bayu gitu. Ya, maksud gue kan Gitu. iya itu kan makanya karena yang muncul itu mungkin menurut orang kayak anjir bisa apa lu. Akhirnya kan banyak stigma buruk soal artis kan. Selalu ada setiap pemilu ada list setiap partai berapa artisnya masing-masing. Iya. Yang paling banyak misalnya PAN, akhirnya banyak yang mencibir. Iya. Tapi sebenarnya kalau artisnya yang muncul kayak tadi itu kan soal itu beda mungkin tanggapannya beda lagi Partai kali ya. Agensi Nasional. Partai agensi.
Sorry ya kawan-kawan dari PAN. Ini hanya canda gurau. Apa partai yang paling lo... Golkar. Oh bagus ini langsung jawab ini. Kenapa? Lo pengusaha. Kenapa? Lo pengusaha. Wah, Partai apa yang paling mungkin lo masukin kalau lo nyalek gitu? Golkar. Oke. Nggak, gue nggak akan nyalek. Jika Jika kan kita di alternate universe lah. Golkar. Golkar karena lo apa? Lo anak HIPMI atau lo apa? Kenapa? Enggak, karena pasti menang. Kayak banyak duit. Kan kalau nyalek belum pasti menang. Apa? Kan kalau jadi caleg emang belum pasti menang Ya lah. udahlah, kita tinggal cari sponsor. Misi Pak Agung, Pak Akbar, saya bisa gini. Oh gitu. Bapak kira-kira apa nih gitu? Iya alasannya sesimpel itu. Iyalah, Apa partai yang paling nggak mungkin lo masukin? Yang paling nggak lu banget? PKS. Karena? Minimal hatam Quran. Karena lo enggak. Enggak. Emang segitunya ya? Apa? Kagak canda. Oke. Tapi Iya. kan jangan menutup kemungkinan lah, masih mungkin lo nyalek kan. Siapa tahu Kenapa? nanti lo sekarang 5 tahun ke depan lo tambah followers akhirnya lo merasa hitung-hitungannya lo mungkin menang. Makanya lo akan maju bisa aja kan. Gue nggak mau nyalek. Sekarang toh. Karena permasalahannya kalau nyalek itu capek. Duit keluar banyak. Oke. Terus udah gitu lu harus berjalan ke sana kemari. Alamat palsu. Terus udah gitu lu harus janji lah. Kadang janji lu setengah harus bener, setengahnya lagi harus palsu. Kenapa harus palsu? Hah? Supaya bisa bohongin orang. Ya iyalah. Palsunya. Karena kalau jujur semua nggak bakal menang ya. Ya cari engagement. Ada engagement. Iya, itu kan permainannya kayak gitu, Bang. Berarti apa tanggapan lo soal setiap ada cagup manapun ini kan lagi pilkada nih. Iya. Janjinya selalu ada janji-janji yang aneh gitu, yang populis. Emang harus begitu menurut lo ya permainannya? Ya, again, Yang populis itu populis banget gitu. Naikin Ya. gaji RT, dana RW lah, itu kan populis banget gitu. ya again itu SDM kita cuman sampai segitu. Mereka nggak paham kalau misalkan gaji semua naik inflasi gitu. Pokoknya naik lah Iya. pengennya. Coba kita ke barisan orang-orang yang mereka tuh gajinya UMR, terus kita jelasin bahwa kalau misalkan gaji lo naik inflasi Indonesia, ya bakal kesel lah mereka. Karena pada dasarnya tuh manusia itu egois. Oh iya. Iya kan? Semua orang mau naik gaji, tapi semua orang nggak paham kalau misalkan semua naik gaji ya inflasi negara kita gitu, hancur. Begitupun Iya. UMR gitu-gitu ya. Begitu UMR, makin kita ngeprint banyak rupiah kan rupiah jadi devaluasinya kurang gitu. Jadi ya sudah inflasi kita. Nah, makanya banyak janji-janji populis kayak gini. Balik lagi pada pemahaman masyarakat itu cuman sampai level itu Berarti aja. Itu wajar lah. Kenapa? Wajar lah ya. Nggak wajar dong. Nggak wajar? Iya. Semua orang melakukannya menjadi wajar kan? Sekarang gini, kita kenapa memelihara kepodohan publik? Pertanyaannya, Ya ada yang bilang ya itu kan kebetulan misalnya lumbung konstituennya misalnya. Ya lumbung ada yang bilang konstituennya. Selama kita nggak punya interest tersirat bahwa kepodohan publik itu harus kita pelihara karena biar banyak buruh, banyak tani, bukan mengatakan rekan-rekan buruh dan tani itu bodoh ya. Tapi gue mengatakan bahwa bodoh itu dalam istilah yang lebih formal. Yaitu pendidikannya itu secara formal nggak nyampe 12 tahun gitu. Ya alhasil kan kalau misalkan kayak gini salah satu pekerjaan yang bisa diembanin pekerjaan yang outputnya itu berupa fisik. Ya kan? Buruh kan? Indonesia adalah negara komoditas. Kita butuh banyak sekali tenaga yang bisa mengolah sumber daya alam. Jadi nggak mungkin semuanya ada di gedung Sudirman gitu ya? Gak mungkin semuanya ada di gedung Sudirman. Ada di Surabaya di gedung semua Iya. hancur lah sudah gitu ya? Kalau misalkan kebodohan publik itu dipelihara untuk alasan itu ya is okay. Tapi kita Indonesia ngapain pelihara kebodohan kalau nggak ada alasan itu gitu. Jadi gue curiga apakah alasan itu ada. Ya tapi literally semua calon tuh melakukan janji kayak begitu sih kalau gue lihat ya. Iya. Semua lah. Siapa yang enggak? Gue bingung. Gak tahu kalau Ahok dulu ya. Kalau Ahok gue gak tahu dulu janjinya ada yang aneh begitu gak? Gak tahu sih. Tapi lu paling suka siapa kalau politikus? Di Indonesia. Iya. Soeharto. Emang lu sudah lahir pada zamannya? Enggak. Terus tahu dari mana? Dari baca berita gitu. Iya, dari cerita-cerita nenek gue kayaknya keren banget nih orang. Kenapa? Nenek lu kenapa suka Soeharto? Karena beras murah segala macam ya? Kagak lah. Dari cerita semua orang, Soeharto itu adalah sebuah karakter kompleks dia. Maksudnya? Indonesia itu mungkin bisa dibilang mulai dari Soekarno. Walaupun banyak
argumennya katanya bisa mulai dari Tan Malaka juga gitu. Tapi semua orang setuju bahwa Soekarno itu adalah presiden pertama, tanpa kompromi politiknya dia, Indonesia nggak akan jalan. Gitu. Tapi menurut gua Indonesia yang sesungguhnya itu dimulai pas Soeharto. Begitu. Ketika dia menggunakan kekuasaan presiden secara teoritis dan legal untuk berkuasa 35 tahun, replita 1 sampai 5, membangun Pertamina, bangun ini bangun itu, investasi ini itu gitu, ngedekatkan Indonesia kepada blok barat gitu. Semua yang Indonesia lakukan saat zaman sekarang itu semua dimulai dari zaman Soeharto. Soekarno bangun GBK loh. Iya, atas duit komunis. Oke, jadi itu ya, tapi gitu kan megah tuh. Kenapa? Megah kan bangun GBK. Sekarang kan? gini, Soekarno, bukan gue mengatakan Soekarno itu jelek ya. Tapi menurut gue prioritas Pak Karno pas waktu itu menurut gue dia lebih mengedepankan ini politik sinyal, politik mercusuar gitu. Mau membuat Indonesia lebih megah. Tapi realitanya kita itu mengalami hyperinflasi. Sampai kita harus gunting rupiah kan. Dan saat itu kita sampai harus menerima investasi dari Uni Soviet. Jadi tuh yang kalian sering jogging, yang kalian shopping Balenciaga di Senci, terus udah gitu mobil Ferrari dan Lamborghini kalian berjalan di Senayan, itu semua dibangun atas keringet, darah dan duit komunis. Dari duit Uni Soviet, dari atas pemberiannya Khrushchev ke Soekarno. Nah, duit itu bisa dibangun untuk membuat industri-industri baru, membuka lapangan kerja gitu. Apalagi bangun infrastruktur ini itu. Tapi dia lebih milih kita bangun GBK. Untuk mengatakan salah benar, ya balik lagi kepada sejarah ya. Gue bukan sejarawan. Tapi gue di situ melihatnya bahwa prioritasnya itu terbalik. Sementara Soeharto tepat saat dia bangun banyak lah 32 tahun ya. Iya, dia tepat. Bangun jalan tol banyak. Dan tapi gue ingin disclaimer, bukan berarti gue itu mendukung kejahatan-kejahatan yang dilakukan loh sama dia. Dia nggak sempurna. Dia tidak sempurna. Tapi dia terbaik menurut lo. Iya, ya yang terbaik untuk Indonesia tuh sebenarnya orang-orang kayak Lee Kuan Yew gitu. Gak ada. Apa? Ada nggak yang begitu? Apa? Ada nggak? Kayaknya Pak Ahok mau tuh. Nggak bisa lah Ahok jadi presiden. Kayaknya dia ngebahas mulu tuh. Dia nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Nggak bisa dia. Kenapa? Kan udah pernah kena pidana. Oh ya pidana ya? Nggak bisa. Kalau gubernur bisa. Oh kalau gubernur bisa ya? Presiden setahu gue nggak bisa tuh ada aturannya. Oh ya udahlah ntar kita nyampe kekuasaan kita ubah peraturannya gampang kan. Zaman sekarang mah gampang, apa-apa kuasain aja MK. Ya berarti sebenarnya lu Ahok banget kan? Kenapa? Sebenarnya lu Ahok kan? Gue pragmatis aja. Tapi kalau idealis zaman modern ini Ahok yang menurut lu terbaik? Menurut gue Anies juga terbaik. Oh gitu ya? Iya Anies, Ahok, menurut gue siapapun gitu. Berarti kemarin coblos Anies mungkin? Kenapa? Gue? Oh enggak lah, gue gemoy. Oh gitu. Ya, aneh ya, apa? Lo bilang ngomongin MK tapi lo pilih Prabowo. Hah? Jadi kita nggak bisa menebak spektrum politik lo di mana gitu. Oh iya, gue bukan orang ideologis, gue orangnya pragmatis pada dasarnya. Kenapa lo pilih Prabowo? Kenapa? Kenapa lo pilih Prabowo? Karena joget apa? Ya karena joget, kayak keren aja gitu dia bisa joget gitu. Gue juga suka Prabowo, Tapi serius ya, Indonesia itu membutuhkan sesosok pemimpin yang secara politik itu tidak akan dihalang-halangi gitu. Kenapa Jokowi itu basically ya menghancurkan oposisi? Karena dia takut kebanyakan dari project-projectnya dia yang ingin membangun Indonesia itu dihalang-halangin. Diaudit lah, dia apa-apalah. Itu kan jadi susah masalahnya. SBY ada oposisi gede, programnya kebanyakan gak jalan. Gitu. Atau ada jalan tapi susah, pusingnya banyak. Nah Jokowi gak mau ambil pusing. Nah dari situ Prabowo adalah pilihan yang terbaik karena dia secara politik itu kuat. Satu. Kedua, sebagai pengalamannya dia jadi komandan Kopassus, Pangkostrat, apalagi dia Menteri Pertahanan. Menurut gua dia itu presiden yang cocok untuk memainkan Indonesia dalam kancah internasional di saat tensi-tensi global ini lagi memanas. Anies enggak, Ganjar enggak. Menurut gua Anies
menurut gua Ganjar itu adalah presiden yang seharusnya Indonesia miliki pas 2014, tetapi udah ada Jokowi. Dia Jokowi banget ya. Iya. Menurut gua Anies itu adalah presiden yang kita harus miliki di 2045. Oh anjir. Udah Iya. ketuaan tapi dia. Kenapa? 2045 udah ketuaan dia. Umurnya dia? Iya iyalah 2045 berapa umurnya gak mungkin kan udah. Umurnya dia paling 70-an. Sekarang aja 50. Sekarang Ya 50. berarti sekarang 50-an 60 lah. akhir lah. 50 akhir bahkan kan. Berarti Enggak, dia 50 pertengahan. Oh, Anies 50 sekarang. pertengahan. Berarti kan kalau 20 tahun Kayak lagi ya 70-an. Ntar dulu kita harus fact check. Anies itu berapa tahun ya? Ya 50-an. 50 tengah. 50 tengah ya? Iya paling dia 2045 dia umurnya 70. Karena kalau misalkan Indonesia emas akan terjadi, kita butuh seorang presiden yang bisa mengoptimalkan Indonesia. Gitu. Oh, SDM-nya udah siap gitu ya. SDM-nya udah siap. Jadi Ganjar untuk masa lalu, Prabowo untuk sekarang, Anies untuk masa depan gitu. Iya, itu yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko dan gue setuju sekali. Iya. Omongannya Budiman. Nah, gue melihatnya Anies itu secara geopolitik dan Ganjar itu secara geopolitik itu kurang tegas. Walaupun gue tahu di belakangnya Ganjar juga akan ada Andika Perkasa. Cuman kalau misalkan disandingin Andika dan Prabowo, lebih patungan Prabowo. Ya Prabowo itu kan teman-temannya bukan main ya. Dia kenal sama Emirat ini, kenal sama Iya. Arab kenal, Cina kenal. Gak main-main, iya. Eropa kenal. Iya. Sementara Indonesia pas zaman Jokowi itu diplomasinya rada mangkrak. Dia nggak pernah kemana-mana juga kan. Nggak pernah kemana-mana. Tapi gue harus kasih kredit kepada Bu Retno karena di bawah Bu Retno kita berhasil menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB temporary. Oh, dari Iya. berapa negara sih? Dari mereka tuh Dewan Keamanan PBB itu ada Prancis, Inggris, Amerika, Rusia, Cina 5. Nggak, itu kan yang tetap. Iya. Nah gue lupa tuh berapa tuh. Cuman pas tahun 2018-2019 kalau nggak salah ya tahun segitu ya. Lupa gue juga. Kita pernah jadi anggota Dewan Keamanan Temporer. PBB. Temporer. Yo. Dan itu di bawah Bu Retno. Jadi Bu Retno walaupun Jokowi itu tidak fokus ke diplomasi. Ada yang nge-backup lah. Retno itu nge-backup. Dan itu hebat menurut gue. Oke, buat apa? Gue masih mau ngelanjutin Oke. ini penjelasannya. Nah tapi Jokowi fokus ke investasi, jadinya sudah diplomasi rada mangkrak. Nah kita butuh Prabowo ini buat menata diplomasi, gitu. Buat menata soal masalah utang kali ya, biar lebih soft kali pembayarannya gitu. Bagaimana? Yang nggak hanya utang sih, masalah kedekatan personal juga, gitu. Memposisikan negara kita gitu. Ya Prabowo bisa bahasa Prancis, Jerman, akrab lah sama Eropa sih. Iya. Sama Amerika nggak tahu deh akrab apa. Kalau sama Amerika gue nggak tahu deh. Oke, terakhir nih gue pengen nanya bagian terakhir. Dari so far ada rumor-rumor calon-calon menteri datang ke rumahnya Prabowo. Iya. Siapa yang paling bikin lu kaget? Lu ngikutin pasti kan? Siapa ya? Yang paling kaget lah. Veronica Tan. Karena dia istri Ahok. Bukan karena dia istri Ahok, gue nggak tahu dia ngapain sama ini. Dia pendukung Prabowo. Gue tahu dia ngedukung Prabowo, tapi apakah bantuannya kepada Prabowo sebesar itu kah? Gue masanya nggak ngikutin Veronica Tan dan Prabowo loh. Gue rasa kehadiran orang Chinese itu penting buat Prabowo gitu, untuk menetralisir rumor-rumor tidak sedap gitu kan. Gue rasa itu penting ya. Iya. Karena kan Prabowo ada bagian aktivis dukung dia. Iya. Karena nama dia agak buruk tuh di kalangan aktivis kan, begitupun di katakan bekas 98 apa gimana. Jadi mungkin cukup oke sih. Cukup besar gitu. Tapi apa bantuannya gitu, Mung. Nggak ada figur Tionghoa lain kah? Yang dukung Prabowo siapa tapi kan? Nah itu gue nggak tahu tuh. Nah itu gue juga nggak tahu sih kalau. Ya seharusnya ada yang lebih substantif daripada Veronica Tan. Gitu. Kalau yang lain kayak Haikal Hasan, Nggak terlalu sih gue. nggak kaget? Nggak Tahu nggak? Apa? Lu tahu dia? Nggak. Oke. Kalau Giring, Giring udah pasti. Karena dia itu sama ini kan dia kampanye buat, kalau nggak salah dia kampanye itu di Jawa Barat. Tapi dia juga ngampanyein 02 di Jawa Tengah. Seingat gue ya. tapi dia cocok nggak menurut lo menjadi wamen kebudayaan rumornya gitu? Wamen kebudayaan. Iya kebudayaan aja kan, Wamendikbud kan dipecah-pecah tuh. Kebudayaan tuh di situ kalau nggak salah tuh. Track record dia jadi ketua umum partai ya. Menurut gue not remarkable. Tapi kan
menjadi ketua umum itu kan job desk-nya itu administratif dan sangat politis kan. Sementara Giring ini jiwanya sangat seniman sekali. Nah, kalau misalkan dia bisa jadi wamen parekraf, kebudayaan, menurut gua dia akan lebih in his element. Dia cocok buat budaya menurut lo? Cocok gitu. Dia cocok untuk budaya. Gua ujung-ujungnya tahu mungkin ini adalah salah satu pie sharing kan, pembagian kue. Ya. Tapi fair untuk Giring jadi Sangat wamen jelas, parekraf. Iya. Kebudayaan. Sama aja kayak Bahlil ya Menteri SDM. Bahlil kan ya set bisnisnya di mana-mana dia. Iya kan. Bisnisnya di bidang itu kan. Dia masuk bidang itu dia bisa bekerja lebih efektif gitu. Gimana kalau Raffi Ahmad? Bapak Rekraf dia badan pariwisata dan Dia jadi wakil menteri apa jadi apa rumornya sih? dia jadi kepala badan. Oh, wakil kepala badan kali ya? Enggak, kepala badan. Oh, jadi kepala badan. Iya. Keren banget. Ya jadi Tapi kepala badan. gimana menurut lo? Cocok? Cocok karena Kalau dia mau artis. berjasa kan benar-benar berjasa. Iya. Jelas lah berjasa. Cocok tapinya. Raffi Ahmad itu dia itu ada di tengah-tengah semua orang. Temannya banyak lah. Temennya banyak. Banyak banget lah Iya. temennya pokoknya. Gini deh. Ketika kita ngobrolin tentang posisi politik ya, terkadang keahlian seseorang dalam bidang yang mereka akan kerjakan itu nggak cukup. Tapi kita juga harus memikirkan skill komunikasi mereka. Kita harus memikirkan mereka kenal siapa aja, posisinya di mana, ideologinya gimana, track recordnya seperti apa gitu. Itu merancang kabinet itu bukan sesuatu yang gampang. Let's say ada profesor yang mungkin dia bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan di Indonesia. Kita kasih ke Menkes aja, tapi dia komunikasinya kurang dan dia tuh musuhnya banyak. Ya otomatis akan susah lah itu profesor lah. Yeah. Jadi menurut gua Raffi Ahmad jadi Bapak Rekraf itu udah lumayan strategis. Dia ada di tengah semua orang-orang, dia adalah artis, dia pernah main film banyak, dia paham industri dan lapangan pariwisata dan ekonomi kreatif itu seperti apa. Gue yakin. Oke, jadi yang paling lo kaget malah Veronica Tan ya? Iya. Ya, kalau nggak salah sih rumornya dia bakal jadi wakil menteri pemberdayaan perempuan gitu. Kalau misalkan kayak gitu menurut gue ya cocok sih di bidangnya. Karena perempuan gitu. Nggak hanya karena dia perempuan. Oke, kalau begitu. Bro Whiskey, thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol. Semoga gue doakan lo nyalek 2029, oke? Lo kenapa sih ngedoain gue jelek banget anjir, nyalek. Thank you.